Halo, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya atas nama Martin Luther Sirait dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 2902501110 dari Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi, artinya produksi dikejar atau dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orang. Maksud perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ekonomi ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Sistem ekonomi Indonesia per tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diprediksi capai 5,17%. Ini pendorongnya. Kontan Goid Jakarta, Ekonomi Bank Mandiri kaitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 years on years year pada tahun 2022. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan yang pada tahun 2021 yang sebesar 3,69% year. Sistem ekonomi Indonesia dengan Pancasila. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh bagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang rupiah Indonesia berdasarkan mata uang asing, dan kas negara kosong secara publik. Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi kegagalan, kekacauan, dan berbagai insiden. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Bruto atau GDP pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Ekonomi dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku dan aktivitas manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan sumber daya yang terbatas. Sederhananya dan dalam pengertian ilmu ekonomi adalah usaha dalam pembuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang terbatas. Maksud dari perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintahan. Krisis keuangan Asia atau krisis keuangan Indonesia. Krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an adalah salah satu kejadian terpenting dalam sejarah
Indonesia, dimulai dengan krisis keuangan atau krismon, dengan cepat meluas menjadi krisis sosial dan politik yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Soeharto yang dilegitimasi oleh perkembangan ekonomi Indonesia menjadi negara yang paling terpukul oleh krisis ini, sehingga sebagian kemajuan ekonomi yang tercapai waktu rezim Orde Baru menjadi sia-sia. Oke, demikian hasil presentasi ujian tengah semester saya pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.